Ternyata sebelum menikah dengan Taufik Kemas, dua pria lainnya juga pernah menjadi suami Megawati. Mari kita simak kisah cinta tiga pria yang pernah bersama wanita berjuluk Ibu Penegak Konstitusi ini. Surindro Soedjarso adalah suami pertama Megawati. Sang suami merupakan perwira Angkatan Udara dan merupakan sahabat akrab Guntur Soekarnoputra. Konon atas andil Guntur lah, adiknya menikah dengan Surindro dengan dasar perjodohan. Perwira kelahiran Jakarta, 5 Juli tahun 1943 ini merupakan pria asal Sulawesi yang memiliki postur tubuh tinggi jangkung, berwajah tampan dengan model rambutnya yang khas berjabul. Surindro yang kerap dipanggil Mas Pacul ini menikah dengan Megawati pada 1 Juni tahun 1968 di Jakarta Selatan. Mas Pacul merupakan perwira menengah di Tentara Nasional Angkatan Udara Republik Indonesia. Surindro lahir dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah tenaga medis bernama Dr. Adadi Cokro-Dipo. Surindra mengikuti pendidikan umum sekolah rakyat dan SMP di Tanjung Karang, Lampung. Lalu melanjutkan pendidikan di Samabagian B Cikini, Jakarta. Lulus tahun 1962. Pada tahun 1963, Mas Pacul menjalani pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Dan pada tahun 1967 ia lulus dari Akademi Angkatan Udara. Surindro kemudian dilantik sebagai Letnan II Penerbang. Ia menjalani dinas pertamanya di Korps Halim Perdana Kusuma tahun 1968. Dan ditempatkan sebagai anggota Skadron 42 Wing OBS 003 Lanut Iswah Judi dan menjadi penerbang pesawat Tu-16 K Sbaje. Dari pernikahannya dengan Surindro, Megawati dikaruniai dua anak, yakni Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo. Setelah menikah, keduanya kemudian tinggal di Kompleks Angkatan Udara Madiun, Jawa Timur. Namun pernikahan ini ternyata tak berjalan lama, sebab ketika Megawati mengandung Prananda, kabar duka datang dari pesawat Skyven yang dipiloti Mas Pacul dengan 7 awak pesawat ini dilaporkan hilang di perairan Biak pada 22 Januari tahun 1971. Tanggal itu juga ditetapkan sebagai tanggal meninggalnya Mas Pacul dalam usia 26 tahun. Atas peristiwa ini, Megawati resmi menyandang status janda pada usia 24 tahun. Kemudian pada tanggal 9 Desember tahun 1972, Kepala Staf NI Angkatan Udara Kasau mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan secara resmi bahwa terhitung sejak tanggal 1 November tahun 1972, yaitu PNB Surindro Soedjarso dinyatakan gugur dalam tugas. Mendiang Surindra kemudian dinaikkan pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi menjadi Kapten PNB Anumerta. Atas pengabdian dan pengorbanannya saat ini namanya diabadikan menjadi nama Gedung Aicimi, Kapten PNB Anumerta Surindro Soedjarso di Lanut Iswah Judi oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Kepala Staf NI Angkatan Udara Fajar Prasetyo pada tahun 2022. Peresmian gedung tersebut turut dihadiri 2 putra Kapten PNB Anumerta Surindro, yakni Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo. Sementara itu, Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri mengikuti peresmian secara virtual. Setahun setelah Mas Pacul dilaporkan hilang, Megawati kembali dekat dengan seorang pria tampan, berdarah Arab. Padahal saat itu, ia baru menyandang status janda dengan 2 anak yang masih balita. Ditambah lagi, nasib suaminya belum jelas karena jasadnya belum ditemukan. Kali ini, ia terlibat asmara dengan seorang diplomat asal Mesir, bernama Hasan Gamal Ahmed Hasan. Mereka bertemu pertama kali tak kala Hasan berkunjung dalam urusan kenegaraan.
serta menyampaikan duka cita atas meninggalnya Bung Karno pada Juni tahun 1970. Menurut Guntur, setelah pertemuan itu, Hasan terus datang hingga puluhan kali. Belakangan diketahui, ia ternyata memiliki motif terselubung mendekati Megawati. Akhirnya presiden kelima itu takluk pada pesona si tampan jangkung berhidung mancung. Hasan yang disebut Guntur sebagai perayu ulung, tak butuh waktu lama, terjadilah pernikahan yang tak diketahui pihak keluarga Megawati. Pernikahan antara Mega dan Hasan terjadi diam-diam di kantor urusan agama Sukabumi pada 27 Juni tahun 1972. Pernikahan itu terendus oleh Ibunda Megawati lewat sebuah iklan yang mengabarkan pernikahan keduanya. Iklan kecil itu membuat marah besar. Fatmawati menolak mengakui pernikahan tersebut. Demikian pula keluarga besar Bung Karno, ketidaksetujuan pihak keluarga lantaran nasib Surindro belum jelas kabarnya. Sementara Hasan Gamal merasa tak ada yang salah dengan pernikahan itu. Dia hanya mau membatalkan pernikahan jika Megawati sendiri yang menghendaki. Si sulung, Guntur Soekarno Putra, menggugat keabsahan pernikahan itu ke Pengadilan Agama Jakarta. Mereka kemudian menyewa seorang pengacara bernama Sumaji untuk membatalkan pernikahan kedua Mega yang kontroversial itu. Akhirnya mereka mengalah dan menyerah. Pernikahan yang sempat heboh karena tak direstui itu hanya bertahan selama 3 bulan saja. Mereka berpisah pada September tahun 1972. Pernikahan sumur jagung itu tak dikaruniai anak, dan kabar Hasan Gamal saat ini juga tak diketahui. Taufik Kemas bukan sosok sembarangan. Suami ketiga Megawati ini lahir dari pasangan Chicago Kemas dan Hamzah Tun Rosda. Ayahnya berasal dari Sumatera Selatan, sedangkan ibunya berasal dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan gelar Datuk Basa Batuah. Di masa mudanya, Taufik mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan tergabung aktif dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Siapa sangka, sejak awal Taufik Kemas disebut sudah bucin pada Megawati, bahkan ketika putri proklamator itu masih gadis. Jauh hari sebelum perkenalan dengan Megawati, sang politikus kelahiran 31 Desember tahun 1942 itu sudah bercita-cita mempersuntingnya suatu hari nanti. Hal itu dia sampaikan kepada Aji Saif, sahabatnya, yang sama-sama di penjara di sel tahanan Kodam Sriwijaya Palembang pada awal 1966. Di masa muda, Taufik kerap dipanggil Bulai oleh kawan terdekatnya. Hal itu karena Taufik memiliki tubuh tinggi besar dan kulit cerah bersih. Perkenalan pertama Taufik dengan Megawati akhirnya terjadi pada awal Juli tahun 1971. Saat itu Taufik bersama Guntur Soekarno Putra dan Pandan Nababan berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Usai ziarah, mereka menyempatkan diri untuk mampir ke Madiun, tepatnya ke kompleks perumahan Ori, tempat Megawati tinggal. Megawati sendiri saat itu telah beberapa bulan menjanda setelah ditinggal Letnan Surindro. Namun Taufik harus bersabar menanti cinta sejatinya, karena Megawati sempat jatuh ke pelukan Hasan Gamal. Setelah Megawati menyandang status janda untuk kedua kalinya, Taufik Kemas gercep meminang sang pujaan hati, hanya selang 6 bulan setelah Mega pisah dari sang diplomat Mesir. Pada akhir Maret tahun 1973, Taufik dan Megawati melangsungkan pernikahan lewat sebuah pesta sederhana di Pantri Perwira Jalan Prapatan, Jakarta Pusat. Selama mengarungi pernikahan, rumah tangga Taufik Kemas dan Megawati selalu terkait dengan situasi politik yang sedang berlangsung.
Kala itu, pasangan tersebut mengarungi bahtera kehidupan yang penuh gejolak, yang tak jarang membadai, karena keduanya merupakan musuh politik Orde Baru. Tentunya, Taufik sebagai Soekarnois yang juga mantan tahanan politik, dan Megawati yang merupakan putri tertua Bung Karno, membuat rumah tangga mereka mendapat tekanan politik dari rezim berkuasa. Bahkan kehidupan sosial mereka dibatasi, yang juga berimbas pada kehidupan ekonomi mereka. Namun Taufik Amas terus setia mendampingi istrinya sejak aktif berpolitik di tahun 1986. Ia juga terjun ke politik saat istrinya menjadi politisi oposan. Megawati sosok perempuan paling disegani dan sukses menakodai PDIP hingga kini. Pasca Orde Baru tumbang, karir politik Taufik Kemas melesat bak jet tempur dan berada pada arus utama tokoh politik nasional. Ia terus mendampingi istrinya hingga menjadi perempuan pertama dalam sejarah Indonesia menjabat sebagai presiden kelima. Taufik Kemas juga mencatat sejarah sebagai bapak negara pertama atau urutan kelima bila disandingkan dengan ibu negara sebelumnya. Dari pernikahan Mega dan Taufik, mereka dikaruniai anak satu-satunya, Puan Maharani. Taufik Kemas berpulang pada usia 71 tahun saat ia masih mengemban tugas sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.